Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175 tapi dikasih kain cuma 50 cm. Kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit sudah dia ambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang. Pas jalan kelihatan. Ustadz kok tahu? Saya ngelihat. Ibu sudah dikasih makan, ibu sudah dikasih pakaian, ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka ibu selalu diperhatikan, dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya, termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi sini Ustadz Somad, suatu ketika istri saya pergi kerja dan saya masuknya siang, tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB dan mereka sudah jalan-jalan, Pak Ustadz. Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini, jangan-jangan dia sudah jalan ini, jangan-jangan sudah. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini masalah HP ini, jaga baik-baik. Ini Ustadz Somad gak enak, selalunya HP perempuan aja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak yang lebih banyak perhatiannya ke HP, yang kata-katanya merayu, menggoda? Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama, bapak sama ibu duduk, HP-nya buat baliho besar-besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, atau buat besar-besar, jangan ada HP di antara kita. Saya mau nanya Pak Ustadz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah, biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi." Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, "Mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung,
Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran. Dan ibu jangan kurang ajar. Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut ya? Kalau enggak, lebih dari kamu bisa aku dapatkan. Jangan, luka hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian, sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong jika untuk membantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang 5, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah, perhatian sudah, sesuai dengan urf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, berilah mereka pergaulan urf. Urf itu seperti layaknya. Kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa? Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang. Kira-kira diberi berapa? Standarnya misalnya 3 juta, 5 juta. Dia beri, maka sisanya itu terserah dia untuk yang lain. Maka dia sudah menunaikan kewajiban. Urf. Pengambilan hukum ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisab, urf. Urf, tradisi, kebiasaan. Berapa yang layaknya untuk daerah Pondok Aren? Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah, amin. Bagaimana antum menyikapi beda mazhab, khilafiyah, firqah? Bagaimana dengan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu, bersatulah, bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu Islam, Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijtihad ulama berbeda-beda, tapi kita di Indonesia sudah disepakati 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Saya ulang sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Maka kita pegang yang itu. Saya belajar di Maroko 2 tahun, mazhabnya Maliki. Maliki Ahlussunnah. Pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat-empatnya Ahlussunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai mazhab Maliki? Andai saya pulang ke kampung, saya pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan Warsh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Kemudian gak pakai bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gak ada bismillah. Kunut subuhnya sebelum rukuk, walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya gak bunyi. Andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Selesai sholat pasti jamaah komplain semua, tolong sholatnya diulang, tadi imamnya ISIS. Menimbulkan fitnah karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan qiraat sab'ah mutawatirah, ditambah 3 masyhurah, ditambah 4 syazah, 14 qiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi nagham, bayati, soba, nahawan, sika, jaharka, bayati, ras. Faham mereka tajwidnya. Tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Qur'aniyah sholat di luar masjid, dibacanya qiraat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka makmum dengar, wah ini aliran sesat ini.
Bukan berarti dia salah, tapi dia takut menimbulkan fitnah. Maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang dada. Adapun yang kita sudah berbeda, mari kita terima perbedaan selama dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, selama di Makkah nggak pernah pakai bismillah jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi begitu beliau jadi imam di Istiqlal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok si Abdurrahman Sudes di Istiqlal pakai bismillah jahar? Dia tahu orang Jakarta mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Mazhab Hanafi Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Ketiga mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya Syafi'i, jangan bawa mazhab lain karena khawatir memecah belah umat. Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada mengamalkan mazhab. Begitu yang diamalkan oleh para ulama. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum, hadis umum. Tolong belikan saya ayam, tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum, ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kul huwallah. Walil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallah. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai kul huwallah dari Isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah,
Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma', maka perbuatan itu tidak bid'ah. Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang berambut panjang? Apakah itu termasuk menyerupai perempuan? Saya belajar ke salah seorang syekh. Ketika itu ada yang nanya, "Syekh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang?" Maka syekh menjawab, Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu cuacanya panas. Maka kalau rambutnya pendek, nanti cahaya matahari kena ke kepala, maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan. Makanya Bapak Ibu ketika di Makkah disuruh pakai topi, pakai payung supaya jangan kena panas. Nabi kepalanya ditutup dengan 3. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang. Yang kedua ditutup dengan qalansuah, topi. Setelah itu ditutup dengan imamah sorban. Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya ghutrah, bukan serben. Jadi Nabi kepalanya ditutupi dengan 3. Pertama rambutnya panjang sampai ke tengkuk, dari depan ini sampai ke tengkuk segini, tebal. Yang kedua qalansuah, kain penutup. Setelah itu baru sorban. Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban. Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas terik. Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat, di bawah 0 dingin. Maka kepala juga ditutup pakai sorban. Sekarang kenapa Ustaz nggak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan. Tapi saya tidak menyalahkan para habaib pakai sorban. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada laki-laki berambut panjang, tapi rasanya di tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala biar supaya jangan panas. Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan, ketombe. Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Ini. Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti perempuan. Jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT. Enggak. Maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT. Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren. Orang malah bangga sekarang disebut itu LGBT, itu bangga. Saya tidak setuju dengan LGBT, tapi saya malu mau nyebutnya di depan para kiai. Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT. Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan. Apa namanya? PLT, penyuka lobang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Kotor, najis. Zaman Nabi LGBT ini hukumannya man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung kepalanya, hukum mati. Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad. Kalau hidup zaman Nabi habis, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berani ngomong gini apa enggak takut nanti ditangkap bencong? Ngapain takut? Banyak yang bela saya. Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga ini. Insyaallah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ingatlah saudaraku, ada satu kampung namanya kaum Sadum. Pernah dengar kata Sadum?
Dari kata sadum inilah muncul istilah sodomi. Sodomi artinya perbuatan orang sadum, umat Nabi Lut. Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah, bagian bawah naikkan ke atasnya. Lalu kemudian amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan apa? Hijaratan, batu-batu, min sijilin mandud, dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka. Itulah sekarang di Yordania, tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyit, bahru laut, mayit mati, Dead Sea, dead mati, sea laut, Dead Sea laut laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam. Orang kalau pergi ke laut mati ngapung di atas karena kadar garam yang tinggi. Nah, siapa yang punya kadas, kurap, kudis, gatal-gatal, mandi di situ sembuh. Di Yordania. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pompei salah satu kampung yang diisi oleh homo. Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah, rata dengan tanah, sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu karena ditimpa oleh lahar. Tidak sempat merubah ekspresi wajah. Ekspresi wajah orang homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang tak sempat merubah dari wajah kesakitan dengan wajah penderitaan. Begitu yang dialami masyarakat Pompei. Oleh sebab itu kita berdakwah mengajak bukan karena benci tapi karena ingin menyelamatkan supaya kita selamat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mungkar. Kalau kamu diam saja, aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang betul dan batil, batil dan betul, karena dunia ini isinya betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika kebatilan merajalela, orang yang betul diam. Karena orang betul diam, maka orang batil menyangka betul, yang betul menyangka batil, batil betul, betul batil. Orang yang betul diam, ibu yang betul diam, bapak yang betul diam, yang batil berkuar. Akhirnya yang batil merasa betul, orang yang betul diam 1000 bahasa. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang betul tapi diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah syaitan akhras, setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maka bersuaralah saudaraku, anak-anak muda, lawan kemungkaran ini. Terus berperang dengan HP-mu. HP-mu adalah senjata, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan hoax, tapi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Allahu akbar. Apakah sah jika sujudnya hidungnya tak menempel di tempat sujud? Menempelkan hidung ke lantai itu adalah sunnah, tidak wajib, tidak rukun. Bahwa makna sujud itu menempelkan wajah. Apakah hidung itu wajah? Ya, hidung itu wajah. Kalau ada orang mengatakan hidung tak wajah, berarti wajahnya tak berhidung. Hidung itu wajah, tapi kalau sampai hidungnya maka itu afdal. Andai keningnya saja sah. Kalau Ustaz, saya sampaikan ke hidung. Kalau cerita afdal tak afdal, tak afdal kalau hidung taknya itu. Kalau cerita sah tak sah, maka sah tapi tak afdal. Apakah anak yatim yang ibunya menikah lagi berhak menerima santunan? Kalau sudah cerita yatim yang dibayangkan orang miskin. Di Quran banyak cerita yatim bukan miskin, anak yatim kaya. Nikah ibunya, dapat suami kaya, anak yatim dapat santunan 300.000. Kita kasih 300, senyum-senyum dia, 300 gigi aja gitu. Maka dia tetap kita kasih 300, tapi bukan dalam bentuk duit. Belikan 300 itu buku, beli 300 itu voucher untuk belanja buku. Belikan 300 itu untuk mengirim guru mengaji ke rumahnya. Honor selama setahun guru mengaji dibayarkan untuk memotivasi, karena mungkin mereka tak peduli agama. Jadi tidak selamanya santunan dalam bentuk duit.
Bagaimana hukum anak piatu yang diberi santunan dari anak yatim? Siapa yang berdosa? Apakah panitia atau anak piatunya? Anak piatu pemberian santunan, dia tak tahu menahu duit itu sumbernya dari mana. Maka kita yang membagi itu yang kena. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka makan api neraka. Yang makan harta anak yatim, mereka makan api neraka. Maka jangan sampai kita suapkan api neraka ke mulut mereka. Jadi Pak Ustaz, pada saat malam santunan, kalau tak kita kasihkan, kasihan. Dia bapaknya hidup, maknya meninggal, maknya mak tiri, lebih kejam pula lagi kehidupan dia daripada anak yatim. Anak yatim ayahnya meninggal tapi maknya masih hidup. Maka sumbernya yang berbeda. Duitnya sama-sama 300.000 satu amplop, sumbernya beda. Yang anak piatu, anak yang bapaknya merantau tak pulang-pulang, anak yang bapaknya macam-macam, anak yang emaknya meninggal, dia tetap dikasih santunan, tapi sumbernya dari infak, sedekah, wakaf, bahkan zakat pun bisa masuk fisabilillah atau fakir atau miskin. Nah, ini tentang pemberian santunan. Jangan gara-gara ceramah saya anak piatu tak disantuni, tetap kasih santunan, cuman sumbernya tidak lagi dari duit yatim. Apakah semua anak yatim masih berhak disantuni sementara dia mampu? Sudah terjawab, tak semua dikasih duit. Karena ada juga yang tak perlu duit, tapi dia perlu pendidikan agama, dia perlu dikasih buku agama, karena selama ini orang tuanya tak peduli dengan agama. Bagaimana hukum panitia yang memberikan harta anak yatim kepada anak piatu yang mampu? Maka dia sudah meletakkan duit tidak pada tempatnya. Dia orang zalim, orang yang tidak adil. Karena makna adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kita disuruh adil, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa, karena adil itu mendekatkan kepada takut kepada Allah Ta'ala. Ke istri kirim video call. Ada namanya video call, dikirimnya ke istrinya. Maaf, menampakkan aurat karena suami merantau, hanya sekedar mengobati obat rasa rindu, tak boleh. Apa salahnya Pak Ustaz? Apa salahnya? Cuman istri ke suami, suami ke istri, orang lain tak melihat. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf, saddu zara'i, menutup pintu kemungkinan terjadi dosa. Saddu zari', tutup. Bisa saja video itu terkirim salah alamat. Berapa kali jamaah nyuruh saya beli soto, tolong belikan soto ya, saya disuruhnya beli soto. Habis itu mohon maaf, kalau terkirim video call tadi ke saya, tutup celah, saddu dzari'ah. Yang kedua, andai HP itu hilang, masuk ke tangan orang yang tak dapat dipercaya, tak amanah. Berapa banyak artis-artis HP-nya hilang, dicuri orang, jatuh. Jangan simpan yang tidak-tidak dalam hati. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Mendepositokan uang di bank konvensional, uang hasil tersebut digunakan membeli rumah, kemudian rumah dikontrakkan. Satu, bagaimana status uang hasil kontrak? Yang haram, hasilnya haram. Makanya Allah mengharamkan hulwal kahin, upah dukun, mahrul bagi, hasil WTS, samanil kalb, hasil jual anjing. Tiga haram. Kenapa haram? Upah dukun, harga jual anjing, hasil WTS, karena dari perbuatan haram. Jika induknya haram, maka anaknya haram, tak bisa dipakai. Dua, apa perbedaan mendepositokan uang di bank syariah dengan konvensional? Akadnya di bank syariah itu akadnya mudharabah, bagi hasil. Nanti kalau untung sekian, terletak pada akadnya. Orang yang tak mengerti akad, sama
sama saja itu Pak Ustaz. Padahal itu beda akad. Tunggu, yang datang belakangan saya letak dulu di bawah, nanti saya kena kritik lagi. Itu terletak pada akadnya. Maka akadnya akad mudharabah, akad murabahah, akad pinjam meminjam. Ini tentang masalah bank konvensional dengan bank syariah. Bagaimana jamaah yang menggunakan hadis dhaif? Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat, bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah tauhid. Tidak ada riwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail amal, motivasi amal. Begitu disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi syarah Taqrib An-Nawawi. Kami pasutri tua 65 tahun, istri 60. Saya masih ingin kebutuhan biologis, tapi istri enggan, dan sering tidur dengan cucu. Kalau saya menikah lagi tak etis pula, karena sudah tua. Apa nasihat Pak Ustaz untuk kami? Bulan madu. Ibu mesti paham bahwa laki-laki itu tidak ada menopause. Laki-laki itu tak ada tuanya. Makin tua makin menjadi-jadi. Mohon maaf, cerita ini mungkin tak layak bagi bapak ibu, tapi saya ceritakan. Ini masalah fikih. Terjadilah pemerkosaan seorang anak kecil di salah satu pulau di Indonesia. Dibawa ke pengadilan, si bapak terdakwa mengatakan saya tak mungkin memperkosa karena saya tak ada syahwat lagi. Saya sudah tua, umur 70, saya tak ada syahwat. Polisi tak bisa, dokter tak bisa. Rupanya dokter tak bisa mendeteksi apakah orang bisa ereksi atau tidak. Rupanya ada dokter yang cerdas di situ. Diletakkannya bapaknya di dalam satu ruangan, dipasangnya CCTV, lalu dihidupkannya TV acara artis-artis. Ketika menengok artis itu, bisa ditengoknya tanda-tanda bahwa bapak itu ereksi. Akhirnya masuk penjara. Artinya laki-laki masih bisa ereksi umur sekian, kecuali dia penyakit gula, penyakit diabetes akut, penyakit macam-macam. Tapi kalau dia sehat, maka ibu mesti paham, mesti mengerti. Jangan sangka dah tua, dah lisut, tak ada lagi. Nih, paham baik. Itu maka Allah mengerti. Saya tak menganjurkan poligami, tak. Karena poligami itu memang dia pintu emergency door. Tapi tak semua perempuan siap. Tak siap perempuan. Banyak, apalagi orang di tempat kita. Paham-paham saja. Hukum minjam ke koperasi, apakah riba Pak Ustaz? Apapun namanya, apakah namanya simpedes, apakah namanya simpan pinjam, apakah namanya bank, apakah namanya bank kredit, apakah namanya kredit berjalan, apakah namanya inang-inang, apalah namanya, pokoknya asal berbunga maka riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu makan, kamu pakai yang berlipat-lipat itu. Bayar zakat mal ke saudara kandung. Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, istri, orang tua, mertua. Bu, ini uang 2 juta untuk belanja ibu, sekaligus zakat saya bulan ini. Tak boleh. Saudara kandung tak wajib kita nafkahi, maka bisa kita kasih zakat. Tapi saya anjurkan untuk saudara kandung, kasih sajalah bantuan dalam bentuk sedekah. Zakat ini serahkanlah ke fakir miskin. Karena kalau semua membantu saudaranya, nanti fakir miskin tak dapat apa-apa. Bolehkah 3 kali tahapan dicicilnya? 3 kali tahapan. Dia harus hitung baik-baik. Kalau tidak dia lupa, dia berhutang kepada Allah. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk diutamakan. Yang dianjurkan dalam fikih bukan mencicil, menyegerakan. Sebelum sampai limit waktunya, cepat-cepat keluarkan. Namanya ta'jilus zakat qabla awaniha. Menyegerakan zakat sebelum masuk waktunya. Bolehkah zakat mal dialokasikan ke masjid? Buka tulisan saya di Somat Moroko blogspot.com. Tulis di situ Somat Moroko zakat. Dapat.
Saya ditanya pengurus masjid di Jalan Seberantas, ada orang kaya mau ngasih 100 juta uang distributor minyak, tapi kata ustaz tak boleh zakat ke masjid. Maka saya tuliskan fatwanya, bukan kata Abdul Somad, tapi para ulama. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, bahwa zakat itu ada 8 asnaf. Salah satu asnafnya adalah fisabilillah. Makna fisabilillah, semua jalan mengagungkan agama Allah. Masjid termasuk fisabilillah. Menyekolahkan anak ke Mesir untuk pulang menjadi dai di desa terpencil boleh dipakai fisabilillah. Ini masjid, ini kampung, antara masjid ke kampung longsor, sungai, mesti buat jembatan, boleh buat jembatan dari uang zakat fisabilillah. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606 Hijriah. Dalam tafsirnya Tafsir Al-Kabir dikutip pendapat itu oleh Syekh Atiyah Saqaf dalam kitabnya Fatwa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Apakah muntah dengan tidak sengaja membatalkan puasa? Tidak batal kalau tak sengaja, tapi kalau sengaja dikorek-koreknya maka batal puasanya. Apakah LDII itu sesat? Fatwa MUI tentang LDII belum dicabut. Status LDII di bawah pembinaan, begitu bunyinya. Kata di bawah pembinaan ini yang selalu disalahgunakan. Maka dia di bawah pembinaan. Kalau dia betul-betul tobat, di mana letak kekeliruannya? Mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia. Dulu begitu, masuk ke masjidnya, maka tempat kita tegak, dipelnya semua. Saya belum pernah punya kawan, tapi andai ada, saya suka itu. Kalau tahu saya masuk ke dapur-dapurnya biar dipelnya semua. Tentang zakat fitrah, menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tak dibolehkan, sedangkan yang memperbolehkan itu Hanafi. Selama ini Depak mengeluarkan harga beras 2,5 bukan dengan 3,25. Apakah sah kita ikut imam yang 3 dengan uang Pak Ustaz? Maliki, Hambali, Syafi'i dengan makanan pokok beratnya 2,5, sedangkan Hanafi beratnya 3,3 atau 3,25. Kalau mau pakai uang maka pakai Hanafi, tapi kalau mau pakai beras pakai Syafi'i, Hambali, Maliki. Nah sekarang ijtihadnya bersilang. Dia pakai uang tapi beratnya berat Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka ijtihadnya bersilang. Menurut fikih ini ijtihadnya bersilang. Maka Majelis Ulama Sumatera Utara itu tidak membenarkan sama antara beras dengan uang. Kalau beras 2,5, kalau uang adalah 3,3 yang diuangkan. Jangan 2,5 diuangkan, tapi Kemenak di tempat kita 2,5 diuangkan. Ternyata memang ada yang berijtihad di kalangan ulama juga, kata dia boleh. Itu yang dipakai oleh Kemenak kita, uang 2,5, beras pun 2,5, karena masih sama-sama ulama fikih, kata dia. Ini masalah khilafiyah, keluar dari khilaf lebih baik. Ustaz, lalu bagaimana? Saya sudah beli beras, satu plastik saya isi 3 kilo. Loh, kenapa tak Ustaz? Buat 2,5 lebih baik lebih. Saya pakai hitungan yang 1 mud 7 on setengah. 1 mud 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 setengah. Maka 4 mud 1 sok 3 kilo. Bapak mau ikut saya 3 kilo, bagus. Mau ikut ini 2 setengah, tak masalah. Tapi saya pribadi setiap tahun dari dulu 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Apabila ada musafir membatalkan puasa, maaf cakap, lalu dia melakukan hubungan suami istri, apakah tetap kena kafarat? Tidak, puasanya sudah dibatalkan ya. Dan dia pula orang yang tak wajib puasa. Lalu yang dimaksud dengan orang wajib membebaskan budak, puasa 60 hari berturut-turut, kasih makan fakir miskin, itu siapa? Dia sedang puasa
ditengoknya istrinya, hilang kesadarannya, lalu dia berhubungan. Dan dia bukan musafir. Orang musafir tak wajib puasa. Faman kana minkum maridan puasa atau ada safarin musafir fa iddatum min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. Apabila tarawih 23 rakaat terus 8 rakaat dia ikut, sahkah salatnya? Sah. 2 rakaat salah, habis. 2 rakaat salah, habis. 2 rakaat salah, habis. Habis 8 dia pulang, sah. Tapi afdal, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, kalau imammu itu 23, kau ikut 23 atau lebih daripada itu, mengikut imam, itu afdalnya. Kalau cerita afdal tak afdal, maka afdal mengikut imam. Tapi kalau dia keluar, sah. Karena definisi solat itu adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, gerakan, mufattata'atun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis 8 rakaat, kloter 1 mundur, masuk kloter 2. Apakah boleh kita sholat tahajud setelah sholat witir? Habis tarawih witir, pulang ke rumah tidur, jam 1 datang lagi ke masjid An-Nur nanti malam, jam 1 datang, habis itu tahajud. Boleh tak dia tahajud? Boleh. Mana dalilnya? Hadis riwayat Aisyah. Aisyah melihat Nabi SAW setelah Nabi witir, Nabi sholat lagi 2 rakaat. Maka kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajar, jawazun tanafful ba'dal witri, itu dalil boleh sholat sunat lagi setelah witir. Tak ada keraguan. Ibu bapak yang sudah witir nanti malam, pulang ke rumah tidur, datang nanti malam i'tikaf, pas tahajud, ikut tahajud. Yang tak boleh itu la witrani, tak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Nah, sekarang habis sholat witir, pulang ke rumah tidur, nanti malam datang pas tahajud, imam mau witir. Gimana caranya biar bapak ibu bisa ikut witir lagi? Karena kalau semua mundur ke belakang, kata imam, tadi aku tidak jadi. Sementara kita mau menikmati bacaan witir imam. Bagaimana caranya bisa witir 2 kali? Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nanti malam begitu sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat 1 rakaat. Niatnya menggenapkan witir yang 3 tadi. Yang 3 tadi digenapkan. Yang jadi masalah, orang banyak nanya ke saya, usollinya apa Pak Ustaz? Usolli, aku sholat 1 rakaat menggenapkan yang 3 tadi, yang sebelum tidur tadi. Ya Allah, payah betul-betul. Saya sholat 1 rakaat sehingga yang 3 tadi menjadi 4. Setelah itu dia tahajud, habis tahajud dia ikut witir dengan imam, maka witirnya malam itu menjadi 7. 3 di awal tambah 1, 3 di ujung, 7. Kalau mau, kalau tak mau, ya sudah. Begitu nanti imam witir, duduk belakang baca Quran atau sahur dan lain sebagainya. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa boleh seorang muslim yang sedang puasa di bulan Ramadan melayani makan orang Nasrani dengan alasan mencari nafkah? Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kerja di rumah makan orang kafir, menyediakan makanan orang. Apakah ini baik? Bulan Ramadan, dia kan orang kafir Pak Ustaz. Andai pun tak sampai haram, paling tidak syubhat. Kalau ada kerja lain, carilah kerja lain. Tak ada Pak Ustaz, ini lumayan, part time, 1 jam 10.000, bisa saya kerja 5 jam 50.000. Kalau sebulan bisa 1,5 juta untuk anak sekolah, untuk baju hari raya, untuk nafkah. Tak ada kerja lain, tak ada Pak Ustaz. Daripada saya ngemis, ad-darurat tubihul mahzurat, dengan syarat dia tidak melakukan haram. Memberi makan orang Islam makan itu haram. Orang kafir dia memang tak wajib. Perbuatan itu mungkar bagi orang Islam. Orang kafir tak mungkar, tapi paling tidak syubhat mengikut dia. Maka usahalah cari yang haram. Maka saya anjurkan
ribuan. Akan datang bapak-bapak yang mau bayar zakat mal, bayarkan 10 hari menjelang Ramadan. Saya pribadi mengamalkan begitu. Seminggu sebelum Ramadan saya bayarkan zakat mal, bisa dapat 500, 300. Dengan itu saudara kita itu bisa puasa. Kalau kita kasih di bulan lain duit itu habis. Tapi kalau kita kasih, dibelikannya beras, dibelikannya sarden, ikan, insya Allah bisa dia berpuasa. Dia gali parit, dia kerja keras, dia pasang semen, cor, panas, maka membantu saudara kita berpuasa. Akan datang, bayarkan zakat mal seminggu sebelum menjelang Ramadan. Bagaimana dengan kantin-kantin di kantor? Di kantor itu tak semuanya Nasrani, apalagi di Pekanbaru. Pekanbaru di negeri Islam, tak dapat dijamin semua yang makan itu orang. Banyak juga yang Islam makan. Orang Islam makan haram, orang kafir makan tak haram, karena dia tak wajib. Pak Ustaz, apa betul Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan? Mohon penjelasannya. Kata Imam Abu Razim, Quran itu turunnya malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam. Malam kapan? Malam kan banyak, 360 malam. Malam yang mana? Dikhususkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kalau begitu antara 29 sampai 30 malam. Sempit. Dari 360 malam, 29 malam. Malam yang keberapa? Rahasia Allah. Ulama berijtihad. Kata Imam Abu Razim malam pertama, kata Ibnu Abbas malam ke-25, kata Ubay bin Ka'ab malam ke-27, kata Abu Bakar malam terakhir. Satu pendapat dari pendapat Imam Syafi'i, disebut juga oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur, malam ke-17. Itulah yang dipilih oleh Republik Indonesia, malam nuzul Quran malam 17. Mengenai turunnya Al-Quran, kata ceramah yang saya dengar, tidak tanggal 17. Karena dalilnya Al-Quran turun Lailatul Qadar, yang tak tahu tanggalnya, ya tak tahu. Kalau tahu kapan tanggalnya, pecahlah rahasia Lailatul Qadar, kosonglah masjid. Sedangkan tak tahu aja masjid udah kosong, apalagi kalau sampai tahu. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha, tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur, tak ada yang tahu siapa dapat salat wusta, tak ada yang tahu siapa dapat 1 titik doa makbul hari Jumat, tak ada yang tahu Lailatul Qadar. Ulama berijtihad, lain ijtihad, lain kepala, lain isinya. Siksa kubur, seandainya ada orang yang meninggal hari ini, lalu kemudian hari ini kiamat, berarti Tuhan tak adil, karena dia baru merasakan azab kubur baru 5 menit, begitu mati langsung kiamat. Sementara yang meninggal tahun 1000, dia sudah 1000 tahun. Mana keadilan Allah? Yang mau pakai akal, saya jawab pakai akal. Saya akal, pakai akal. Kurang akal, minum aja akal. Kalau meninggal tahun 1000, berarti dia sudah 1000 tahun di azab kubur, maka dikurangkan yang 1000 itu dengan di akhirat nanti. Yang baru diazab 1 menit, maka tidak ada pengurangan. Makanya dalam kepolisian, pengadilan, potong masa tahanan. Ente minta pakai akal, saya kasih akal. Allah Maha Kuasa. Apakah orang yang di dunia kena azab, di akhirat kena lagi? Kena. Mana keadilan Allah? Kenapa di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu DP. Nanti case-nya di sana. Yang DP-nya banyak, kurang sana. Ustaz dalilnya dari mana? Pakai akal. Kenapa Ustaz pakai akal? Karena nanya akal. Keadilan Allah kau diakal-akal. Tapi pertanyaannya penting, jawabannya jauh lebih penting. Apa boleh kita sholat tahajud baca Quran Ustaz? Boleh. Terus suara bacaannya kuat, dia kuat. Syekh Abdul Rahman Sudais kuat, Syekh Sumud As-Suraim kuat, Nabi Waktu Imam kuat, baca Quran. Boleh, ini Quran. Apa dalilnya? Huzaifah Maula Aisyah sholat tengok mushaf.
Waktu itu mushaf, sekarang tak ada mushaf. Mushaf besar, sekarang pakai Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Istrinya di dapur nih, apalah bang? Tengok ambil. Tapi nomornya nonaktifkan, jangan nomor aktif. Yo sebentar. Apa boleh sholat tarawih imamnya anak kecil belum akil balik? Hadis Sahih Bukhari, bukan sholat tarawih, sholat wajib bahkan. Imamnya umurnya 7 tahun. Waktu dia ruku pantatnya terbuka, anak kecil, celananya karet. Lalu seorang perempuan marah di belakang, apa ini imam? Kenapa tuh pantatnya terbuka? Karena bacaan hafalannya banyak. Tempat kita belum lazim. Waktu anak Ustaz Murtadha jadi imam masih kecil tapi hafalan banyak. Banyak orang bertanya ke saya, gimana nih Pak Ustaz? Saya tak jawab, saya tunjukkan aja hadis Sahih Bukhari tentang anak umur 7 tahun jadi imam. Bacaannya baik, wudunya sempurna, dan yang paling penting sudah potong pita. Jangan imam tuh ujung pistol masih bersambung. Najis. Perhatikan baik. Ini tentang masalah kontroversial anak kecil jadi imam. Kemarin waktu puasa saya sakit batuk, dan pada saat batuk saya muntah. Apakah puasa saya batal? Tak batal, karena tak sengaja. Soalnya saya mendengar ada ustaz yang bilang kalau muntahnya pakai suara ha batal, kalau ho tak batal. Bukan masalah suara, sengaja tak sengaja. Bolehkah kita melaksanakan sholat witir seperempat malam setelah kita melakukan sholat witir pada masjid sholat tarawih? Boleh sholat lagi malam setelah sholat witir di masjid. Saat baca Al-Quran kadang air mata saya keluar menetes, bagus, hati lembut, hati begitu tenang. Begitu saat sholat, saat membaca ayat secara khusyuk kadang berlinang air mata. Apakah ini tanda hati mendapatkan berkah? Ya. Fabku, menangislah kalian. Kalau kalian tak mampu menangis, tak bagus. Buatlah seakan menangis, buat diri menangis. Nabi menyuruh nangis, asal jangan nangis bersandiwara atau buat menangis. Bahas Syekh Abdul Rahman Sulaih, kullama natijas juluduhum badalna juludan ghairaha. Ketika kulit mereka gosong hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab. Terus sedang imamnya menangis, jamaah umrah menangis, Bilalnya menangis, ulama-ulama di Masjidil Haram menangis, jamaah Pekanbaru menangis juga. Lama betul imam coba ruku. Berpikir berpakaian boleh melaksanakan sholat hajat. Berapa kali boleh melaksanakan sholat hajat dalam sehari semalam? Tak ada larangan, tak ada batasan. Hadisnya umum. Kalau ada pengkhususan, kalau ada orang melarang yang umum, mana taksisnya? Kalau dia khususkan tanpa ada dalil khusus, namanya taksis bila khusus, tak bisa diterima. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang silap salah, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampuni dosanya. Salat sunat taubat. Buya Hamka setiap selesai baca Quran, salat sunat taubat. Kenapa engkau salat Buya? Aku terkenang almarhumah emakmu wahai Irfan. Nama anaknya Irfan. Kata Irfan, kenapa Buya salat sunat Buya? Salat sunat apa tadi? Salat sunat taubat. Kenapa salat sunat taubat? Aku terkenang almarhumah emakmu. Aku takut tauhidku rusak. Aku lebih banyak mengenang emakmu daripada mengenang Allah. Istrinya dia kenal, dia anggap itu dosa. Orang sekarang bukan bini dia ingat, bini orang dia ingat. Tak merasa itu dosa. Banyak masuk dosa. Sholat subuh di masjid, setelah itu pergi ke masjid lain. Bisakah sholat sunat isyraq? Tak. Belum ada ulama yang membuatnya bisa. Kalau ada mengatakan bisa, berarti berani dia tanggung jawab di hadapan Allah. Saya tak berani. Nanti saya bilang bisa, tu bisa, bisa. Di akhirat mana Pak Ustaz? Tak boleh. Maka tetap di masjid itu bilang. Saya melihat di masjid musola ada orang-orang senang ganti-ganti
sulam baju Ustaz. Ada pula orang yang berpakaian sederhana saja tapi bersih. Ada pula orang yang berpakaian gamis tapi juga bersih. Kalau boleh saya memilih sesuai sunnah, mana Pak Ustaz? Pakailah gamis putih semua, putih-putih, karena sunnah pakai baju putih. Bapak yang pakai gamis baju putih-putih. Ustaz kenapa tak begitu? Saya nikah tak di sini saja, nanti pindah-pindah tempat. Kalau satu tempat kadang saya pakai sarung. Di Pasir Pangarayan satu tempat, kamarnya di belakang, ganti pakaian di belakang ada. Di situ cuma mau ganti. Makanya kacanya hitam 100%, sekaligus ganti pakaian. Payah. Oleh sebab itu saya anjurkan pakai gamis putih-putih, bagus, harum semerbak. Pada malam nisfu Sya'ban, Khalid ibnu Ma'dan, Makhul, Atha, Tawus dari kalangan tabi'in, mereka beramai-ramai ke masjid pakai baju baru, pakai jubah, pakai bukhur haruman-haruman dari kayu cendana. Dianjurkan memakai pakaian yang bersih, Imam Ahmad bin Hanbal kalau dia mau menyampaikan hadis pakai jubah yang bagus, pakai yang bersih, pakai wangi-wangian, dan dia duduk dengan kewibawaan karena dia menghormati sabda Nabi Muhammad SAW. Satu hari nampak keringat menetes di keningnya. Selesai pengajian dia pun pingsan. Rupanya dia sedang disengat kalajengking. Selesai itu orang bertanya, kenapa engkau tak berhenti? Malu aku menghentikan pengajianku hanya karena disengat kalajengking. Aku malu kepada Rasulullah SAW. Begitu adab akhlak ahli hadis Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179, gurunya Imam Syafi'i. Habis waktu kita, sedangkan kertas masih banyak lagi. Saya sambung Sabtu depan insyaAllah, karena janji kita pukul 7 kita ada pembagian untuk anak-anak wisuda. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.